Ngomong-ngomong soal pembatasan perjalanan warga di Kanada akibat jumlah kasus COVID-19 yang telah mencapai 1, juta kasus. Dan saat ini ada salah seorang warga negara Indonesia dan juga kebetulan sekali nih, ini merupakan anchor CNN Indonesia, Iya. Anissa Paggi yang ada di Vancouver, Halo, Kanada. Mana nih? Mana nih? Mana nih Anissa Pagginya? Hai, Halo. oh my goodness, halo. Fani Iqbal. Hai Anissa, apa kabar? Baik, mudah-mudahan pada sehat juga ya di Indonesia. Aduh, senang banget nih bisa temu kangen walaupun dari jauh ya, dari secara bener. virtual aja. Bener banget ya, temu kangen. Tapi ini Anissa kan kalau dari informasi sebelumnya begitu, ada pembatasan perjalanan begitu ya katanya yang dilakukan oleh pemerintah Kanada. Nah ini gimana peraturannya, regulasinya Anissa? Kalau dari yang diterapkan di sana sendiri, pantauan Anissa seperti apa? Kalau untuk aturan dari pemerintah sendiri memang biasanya disahkan ke provinsi masing-masing. Jadi kalau misalnya di provinsi yang saya tinggali ini di provinsi British Columbia, ini memang sedang ada aturan di mana kita nggak boleh travel keluar dari provinsi. Itu dianjurkan untuk diam aja di provinsi kita begitu. Namun kalau untuk keluar rumah sendiri masih diperbolehkan, utamanya untuk hal-hal yang utama seperti belanja bulanan ataupun ke rumah sakit dan ke dokter, itu masih diperbolehkan. Bahkan berkegiatan sebanyak 10 orang maksimal di outdoor seperti di taman ataupun di pantai, itu juga sudah diperbolehkan sejauh ini. Cuma memang kalau terkait dengan traveling seperti ke non-essential travel untuk ke luar negeri ataupun ke luar provinsi itu masih sangat ketat begitu regulasinya. Tapi ngomong-ngomong soal vaksinasi sendiri tadi juga disebutkan bahwa untuk di Kanada sendiri ternyata bila dibandingkan dengan Amerika Serikat sendiri ini ternyata jauh lebih rendah loh vaksinasinya. Nah, di Kanada sendiri kenapa? Apa penyebabnya? Dan Anissa sendiri, saya biasanya manggil Anissa ini Kicap ini. Panggilan iya, sayanya kita adalah manggilnya Kicap. Nah ini gimana Cap? Apa namanya? Apa Kicap sendiri sudah divaksin? Iya nih, doainnya mudah-mudahan cepatnya. Saya sudah daftar secara online untuk vaksin karena memang sekarang di provinsi British Columbia ini sudah masuk ke fase ketiga. Fase pertama dan fase kedua sudah kemarin rampung selesai, yaitu untuk yang secara yang membutuhkan vaksin sangat tinggi begitu ya kalau misalnya terkait dengan kesehatan dan juga umur. Lalu sekarang fase ketiga dan fase keempat itu adalah fase untuk masyarakat luas. Nah fase ketiga ini sekarang dimulai sejak awal April kemarin hingga Mei, di mana warga usia 79 hingga usia 60 tahun itu sudah mulai bisa divaksin. Namun kalau untuk warga dari usia 59 ke bawah begitu sampai umur 18 tahun itu boleh daftar, sudah bisa diperbolehkan, namun dimulai vaksin akan mulai diberikan kepada usia 59 hingga 18 ini nanti sekitar bulan Mei ataupun Juni. Meskipun ini tentunya bisa berubah juga timeline-nya tergantung dengan supply dari vaksin itu sendiri yang memang dapat dikatakan masih terus diupayakan oleh pemerintah Kanada agar terus didatangkan gitu ke dalam negara Kanada sendiri. Oke, berarti masih nunggu gitu ya? Iya, tapi kalau dari KBRI sendiri nggak memfasilitasi? Masih menunggu. Bagaimana Pak? Kalau KBRI sendiri tidak memfasilitasi untuk vaksinasi khusus warga negara Indonesia yang ada di sana? Sejauh ini tidak. Sejauh ini semua warga di Kanada ini memang harus biasanya kalau nggak online lewat telepon ataupun bisa datang langsung ke klinik ataupun ke rumah sakit untuk daftar, begitu nanti dihubungi oleh pemerintah setempat untuk kemudian book an appointment dan akhirnya kita bisa datang ke klinik ataupun ke rumah sakit untuk melakukan vaksinasi. Sejauh ini sudah ada kalau nggak salah itu sekitar kalau di BC sendiri itu kemarin saya baca-baca untuk vaksinnya sendiri yang sudah dilakukan yaitu 1.500.430 dosis vaksin di British Columbia. Ini memang artinya kalau melihat dari jumlah penduduk British Columbia yang ada sekitar 5 juta memang belum begitu banyak ya. Jadi mudah-mudahan tentunya kita semua di sini tungguin nih kapan bisa kebagian vaksin karena ya biar lebih tenang juga untuk jalan-jalan dan melakukan aktivitas sehari-hari. Amin. Amin, amin. Berarti masih menunggu juga ya dan semoga bisa dapet nih Anissa atau Kicap dan sekeluarga. Nah ngomongin tadi soal Ramadan nih Kicap, sudah di sana kan selama beberapa bulan gitu ya hitungannya. Ini gimana suasana Ramadan di sana?
seruan di sana atau di Indonesia nih Ramadannya, puasanya? Wah, tentunya rasanya beda ya, Iya. karena tentunya saya kangen banget dengan suasana di Indonesia, di mana kalau kita nungguin beduk sahur itu seperti apa. Di sini kan nggak ada beduk, di sini saya harus ngecek aplikasi untuk tahu bukanya jam berapa. Apalagi nih, Fani, buka di sini karena sudah masuk musim semi itu bukanya jam 8 malam. Aduh, gimana dong nahan laparnya ini? Oke. Pengalaman pertama saya buka jam 8 malam begitu, jadi ya memang ya begini deh ya. Tapi kalau banyak tantangannya. kalau soal apa namanya kerukunan antar umat beragama di sana, kalau di Amerika kan ada soal rasial itu. Ya, Tapi kalau ya. di Kanada sendiri seperti apa? Gimana juga Anissa Kicap lah ya, Kicap menjalankan manggilnya aktivitas Anissa di sana. susah ya? Iya, nggak biasa soalnya biasanya kalau misalnya di program Good Morning kalau ada nonton, Iya. ini partner saya nih Anissa Pagi nih. Iya. Rasanya udah langsung pengen 1 minute tips gitu ya, Bal ya. Iya, langsung masak-masak ini untuk sahur Masak-masak harusnya. sahur, benar. Nah, gimana Kicap? Oke, terkait dengan isu Asian hate sendiri, walaupun memang tidak separah yang ada di US ya, sedangkan Kanada dan US itu kan memang benar-benar bertetangga begitu, tetap bukan artinya tidak ada. Kalau kita melihat dari peningkatan masalah Asian hate ini, sayang sekali di Vancouver sendiri meningkat 17%. Dari tahun 2019 ada 12 kasus hingga ke tahun 2020 ada 98 kasus. Ini lonjakan yang cukup tinggi. Padahal ironisnya kalau kita melihat dari sisi populasinya sendiri, populasi Asia itu di Vancouver cukup besar. Iqbal dan Fani, ini ada sekitar 42%. 42% ini gabungan dari Asia Timur, Asia Selatan, dan juga Asia Tenggara. Jadi hampir setengahnya populasi di Vancouver ini Asia. Jadi sungguh ironis ya kalau kita melihat bahwa ternyata ada lonjakan kasus Asian hate itu sendiri. Tapi kalau saya sendiri alhamdulillah belum pernah merasakan adanya diskriminasi apapun. Sehari-hari kalaupun keluar rumah semua orang penuh dengan toleransi dan juga nggak ada kejadian yang menuju ke Asian hate ataupun ke hal-hal yang tidak menyenangkan begitu. Namun kalau saya baca dari berita lokal, memang ada beberapa kejadian. Salah satunya yang kemarin sempat menjadi sorotan itu adalah patung singa di Chinatown Millennium Gate di bulan Maret 2020, di mana sudah 2 kali dikotori grafiti bernada rasis begitu, dan juga di waktu yang berdekatan Chinatown Cultural Center juga sempat ditulisi grafiti dengan nada-nada berbau Asian hate. Paling hal-hal seperti itu yang terjadi di Vancouver. Oke, berarti memang cukup signifikan ya kalau sampai 717%. Nah, kalau terkait peningkatan ini sendiri, Kicap, itu apakah ada himbauan atau arahan khusus dari KBRI di sana terhadap WNI begitu agar mungkin berjaga-jaga atau seperti apa? Nah, kebetulan saya untuk KBRI ataupun KJRI, kalau di Vancouver adanya KJRI, belum banyak kontak karena ya ini, saya datang ke Kanada bulan Januari, bulan Desember, lalu keluar dari selesai karantina mandiri itu Januari 1. Lalu setelah itu belum sempat kontak-kontak karena memang ada restriksi yang cukup ketat di sini di Vancouver. Jadi memang sejauh ini saya hanya menghabiskan waktu bersama keluarga saja, belum bisa silaturahmi, belum bisa kumpul-kumpul. Ada beberapa teman yang memang sudah kenal sebelum saya pindah ke Kanada dan di situ saya bisa silaturahmi begitu. Namun untuk KJRI dan juga KBRI karena masih berbagai kegiatan sosial itu ditutup sama sekali, kegiatan apapun itu di sini ditutup. Jadi memang belum sempat untuk berkabar dengan warga negara Indonesia lain ya, sayangnya seperti itu sih. Jadi sebenarnya nggak sabar juga untuk semuanya dapat vaksin, untuk semuanya bisa kemudian kurva dari COVID-19 di Vancouver sendiri bisa turun, mudah-mudahan kemudian bisa silaturahmi dengan teman-teman di diaspora di Indonesia, di Kanada ini. Oke, mungkin banyak pemirsa yang masih penasaran ini Anissa Pagi kenapa tiba-tiba ada di Kanada. Ini ternyata Anissa Pagi ini menemani suaminya yang menempuh pendidikan lagi di sana. Dan tentunya pastinya kita penasaran dong, sudah beberapa bulan di Kanada, lalu tidak bisa kemana-mana. Nah, kegiatan Anissa sendiri di sana apa sih untuk membuang-buang waktu? Mengisi waktu dong, mengisi masa waktu. membuang waktu? Iya juga Masa sih. dibuang-buang waktu? Jangan dong. Apalagi ini kan lumayan lama ya, sekitar 2 tahun. Mendingan balik lagi ke Indonesia, Udah siaran kangen lagi. ini udah kangen nih kayaknya nih partnernya nih Kicap, gimana dong? Sampai ke bawah mimpi soalnya nih. Waduh. CNN tentunya ya, untuk mengisi waktu saya lagi coba
ini cobain resep-resep baru. Biasanya kan waktu di Indonesia karena sekaligus kerja juga dan ngurus anak, nggak ada waktu untuk eksperimen dengan resep gitu. Iya. Saya akhirnya masak-masak cobain, apalagi kan kalau namanya di Indonesia, saya kangen masakan Indonesia. Dari sini cari resepnya, terus juga cicip-cicip sendiri, bikin-bikin sendiri walaupun dengan bahan-bahan seadanya karena nggak semua bumbu Indonesia ada di sini. Tapi ternyata seru juga. Kalau misalnya bisa digojekin, saya sih pengennya kirimin langsung ke CNN ya. Iya, dikirim dong. Karena Kicap ini emang jago banget masak. Kayak aku dulu dari waktu Kicap masih di sini siaran, aku sering nanya resep gitu di Instagramnya, di sosial medianya. Kicap ini juga sering gitu kan bagi-bagiin hasil masakannya, begitu resep-resepnya. Aku juga beberapa kali sempat nanya-nanya tuh Iqbal, ini cara bikinnya gimana Kak? Ini apa-apa aja nih Kak? Oh oke Kak, thank you Kak gitu. Nah jadi emang mengisi kegiatannya dengan memasak salah satunya begitu ya, dan juga mengobati kangen juga sembari memasak mungkin hidangan-hidangan Indonesia. Nah tapi selain makanan nih Kicap, apa sih yang paling dikangenin dari Indonesia selama berada di sana? Tentunya juga selain CNN, kembali lagi karena benar-benar saya kehilangan teman-teman di CNN juga dan juga kegiatan di CNN ya. Selain CNN, tentunya keluarga dan juga teman. Saya juga kangen kalau misalnya lagi Ramadan, apalagi menuju ke nanti Idul Fitri, pasti kan suasananya beda. Itu saya bakal kangen banget. Dan juga buah-buahan loh. Kok balik lagi ke makanan? Karena buah-buahan itu menurut saya nggak tergantikan buah-buahan Indonesia seperti rambutan atau durian ataupun mangga gitu ya. Di sini saya nggak bisa ketemu, kalaupun ada juga tetap aja beda. Karena saya waktu berangkat ke Kanada itu kan Desember Januari tuh, wah itu lagi musim panen durian tuh ya. Saya harus kehilangan momen itu. Nyampe sini nyari durian, adanya cuman durian ini aja, frozen durian. Aduh, kayaknya kurang gitu. Maunya langsung kurang bijinya nampol begitu ya. yang ada duri-durinya. Iya, kurang nampol ya kalau gitu ya. Ngomong-ngomong soal kangen ini, tapi sempat kontak-kontakan dengan keluarga ataupun kerabat di Indonesia selama ini? Ya, alhamdulillah mungkin karena kemajuan teknologi juga. Jadi kita bisa ngobrol lewat video call ya, dan yang namanya video call itu sangat membantu sekali untuk mengobati kangen, walaupun jauh tapi rasanya masih dekat, masih bisa keep in touch, dan juga tentunya apalagi keluarga dan juga teman kan nggak bisa visit ke sini, saya juga nggak bisa mudik, jadi ya udah jauh ini sih kita selalu kontak lewat video call. Coba dong, apa kata-kata buat teman-teman di CNN ataupun keluarga yang ada di Indonesia? Iya, yang apa pasti nih? lagi nonton nih Pastinya semuanya. lagi nonton ini karena Yakin. kangen sekali sama Anissa Iya. Pagi untuk siaran di CNN Indonesia. Ya, yang pasti mudah-mudahan semuanya selalu sehat, jaga kesehatan terus, dan semoga pandemi segera berlalu biar bisa saya mudik ataupun divisit atau dikunjungi ke sini ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ataupun keluarga mau datang ke sini, saya masakin deh. Wih, oke, kita catat nih ya. Kita catat, Kalau kita jangan datang ke lupa sana. nanti tiketnya dimasukin amplop, penginapan juga dimasukin ke amplop, voucher-vouchernya, jadi kita langsung terbang ke sana. Langsung bawa badan gimana dong kok gitu. Oke, sehat-sehat Kicap di sana. Semoga puasanya lancar dan juga semoga situasi di sana juga semakin kondusif begitu ya terkait Asian Hate ini. Thank you banget Anissa Pagi, warga negara Indonesia yang saat ini ada di Vancouver yang juga rekan kita ya. Iya. Anchor CNN Indonesia. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam buat keluarga ya Kicap. Dadah Amin, Kicap. terima kasih banyak Pak Iqbal. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu.